Materinya pakai Asrat atau saya, Van? Bu Desi sendiri, Bu Desi. Oke. Biar lebih mudah. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih di pagi hari yang cerah ini kita semua bisa bertemu di webinar yang diselenggarakan oleh OSDM mengenai in-passing pembina industri. Webinar ini memang ditujukan bagi para calon atau para Kemenperin ya yang ingin mendaftar untuk in-passing pembina industri di gelombang kedua ini. Jadi nanti kita gelombang kedua ini sudah dibuka ya, mulai dari Januari sampai April 2023. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar di in-passing gelombang kedua ini, maka bisa menyimak materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Nanti kita setelah pemaparan sebentar itu ya, nanti kita akan isi dengan tanya jawab. Oke, baik Bapak Ibu, izin saya mulai ya materinya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Kita mulai pemaparan pada hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pagi hari ini perkenalkan saya Bu Desi dari OSDM. Di sini saya ada di bagian tim fusional. Jadi melayani Bapak Ibu dalam hal jabatan fungsional yang ada di Kemenperin. Di mana jabatan-jabatan fungsional yang ada di Kemenperin ini perlu saya sampaikan ada sekitar 30-an gitu ya jabatan fungsional. Nah, untuk Kemenperin sendiri kita punya jabatan fungsional sendiri ya, di mana kita sebagai instansi pembinanya yaitu jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan perdagangan, jabatan AMI, asesor manajemen mutu, dan satu lagi ini yang baru aja lahir yaitu pembina industri. Bahwa dasar hukum keluarnya pembina industri ini adalah lahir dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, di mana di situ di pasal 16-nya bahwa pembangunan SDM pasal 16-nya bahwa pembangunan SDM industri itu memerlukan atau meliputi wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri. Jadi maka disinilah dengan adanya dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, maka lahir negeri sipil, di mana dirubah terakhir dengan Perpres nomor 116 tahun 2014. Terus Permenpan nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan dan pembinaan JF, di mana yang terbaru ini ada Perka BKN nomor 11 tahun 2022. Jadi ini tentang pedoman teknis dari Permenpan 13 ini. Terus ada juga dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 396 tahun 2014 tentang SKKNI Pembina Industri, Permenpan nomor 36 tahun 2021 tentang JF Pembina Industri, dan yang terakhir Peraturan Menteri Perindustrian nomor 28 tahun 2022 tentang petunjuk teknis JF Pembina Industri. Ini di bulan Juni ya, di bulan Juni 2022 kemarin.
Baik, jadi pembina industri itu apa? Bahwa pembina industri itu adalah PNS yang memiliki kompetensi di bidang industri, baik pusat dan daerah yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan pembinaan industri. Jadi tadi dasar hukumnya dari Undang-Undang Nomor 3 ya tentang perindustrian, terus rumpun jabatannya, serta peraturan BUP-nya kita mengacu ke tentang manajemen PNS PP nomor 11 tahun 2017 Jungto PP 17 2020. Di mana kita sebagai instansi pembinanya yaitu Kementerian Perindustrian, dan ini sifatnya terbuka. Jadi JF ini tuh sifatnya terbuka bagi instansi manapun gitu ya, baik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tupoksinya itu mengembangkan industri. Jadi maka bisa daftar sebagai JF pembina industri. Berkedudukan tentunya di instansi pusat dan daerah yang memiliki fungsi terkait pembinaan industri. Tugas pokoknya yaitu melakukan pengelolaan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan terkait wilayah industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana, terus pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan, perizinan, penanaman modal, dan juga pemberian fasilitas. Nah, untuk JF Pembina Industri ini kita hanya ada untuk kelompok keahlian ya, di mana kalau keahlian itu kita mulai start pendidikannya itu dari S1 ya. Jadi mohon maaf untuk yang D3 itu ya belum bisa melamar di JF Pembina Industri. Jadi minimal pendidikan adalah S1. Kita ada jenjang ahli pertama, muda, madya hingga utama. Nah, untuk ahli pertama itu ada di golongan ruang pangkatnya yaitu 3A 3B. Kalau untuk muda 3C 3D, untuk madya dari 4A sampai 4C, dan untuk utama dari 4D sampai 4E. Di mana kalau untuk ahli madya ke atas itu untuk naik jenjangnya itu nanti minimal S2. Oke. Jadi penyusunan kebutuhan dan penyampaian kelas jabatan JF Pembina Industri ini persyaratan untuk negara mutu negara Oke, baik. Jadi untuk penyusunan kebutuhan dan penyampaian kelas jabatannya ini kita sudah ada gitu ya kelas jabatannya, bahwa kelas jabatan untuk yang pertama itu adalah 8, muda 10, madya 12, dan utama 14. Oke, jadi instansi agar segera menghitung kebutuhan dan tunjangan kinerja bagi PI yang akan diangkat. Tapi mohon maaf untuk tunjangan jabatan sendiri kita belum ada gitu ya. Sudah di setnek, tapi info terakhir memang belum ditanda tangan untuk tunjangan jabatannya. Oke, next. Jadi sekarang kita sedang periode in passing. Jadi untuk semua JF yang bagi yang baru ada JF gitu ya, baru lahir istilahnya, maka akan ada periode yang namanya in passing atau penyesuaian. In passing ini memang banyak plusnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita tuh salah satunya melakukan seleksi gitu ya, dari seleksi administrasi, portofolio, dan juga wawancara. Kita untuk periode in passing ini tidak ada uji kom gitu, karena uji kom itu biasanya untuk yang pindah. Nah, untuk yang periode in passing ini sampai April 2023 ini, maka istilahnya periode sale gitu untuk JF baru, karena di sini ada kemudahan dalam hal seleksinya. Seleksinya itu cukup administrasi, portofolio, dan wawancara. Nah, untuk periode pertama sudah kita laksanakan dari Juli sampai Oktober. Nah, untuk periode kedua ini dari Januari sampai April 2023.
sebenarnya kurang lebih sama ya dengan yang periode 1 yang sudah kita laksanakan untuk in-passing ini. Tapi berkaca dari yang periode 1 kemarin, makanya kita adakan webinar ini supaya Bapak Ibu yang akan melamar di gelombang kedua ini mempersiapkan dengan baik untuk seleksinya, seleksi administrasi, portofolio, dan wawancara. Jadi ini semacam evaluasi juga ya buat Bapak Ibu yang akan melamar di JF pembina industri ini supaya lebih prepare gitu dalam hal berkas-berkas pengusulannya. Oke, jadi untuk yang pembina industri ini, untuk yang ahli utama nanti penetapan pengangkatannya ada di presiden gitu ya. Jadi nanti kita usulkan ke Setnek gitu. Nah, untuk yang ahli pertama muda dan madya itu dari penetapannya ada di pejabat pembina kepegawaian. Nah, untuk pengangkatannya itu bahwa JF itu bisa melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian atau in-passing yang saat ini sedang dilakukan, serta yang terakhir adalah promosi. Kalau yang pengangkatan pertama itu dari CPNS gitu ya. Jika formasinya memang sudah jabatan fungsional, maka mau nggak mau pengangkatannya harus segera dilaksanakan. Itu melalui periode pengangkatan pertama. Kalau pindah dari jabatan lain, misalnya dari dia sudah megang JF lain gitu ya, terus pindah untuk ke pembina industri. Nah, untuk penyesuaian in-passing ini bisa dilakukan juga dari JF lain, tapi nanti JF-nya itu yang sudah yang udah dipangku gitu ya, itu harus diberhentikan terlebih dahulu. Habis itu baru dia masuk ke atau mendaftar di in-passing PI ini. Oke, syaratnya apa? Syarat untuk in-passing ini adalah berstatus PNS, terus memiliki integritas dan moralitas yang baik, sudah tentu ya. Terus sehat jasmani dan rohani nanti dibuktikan dengan surat keterangan pemeriksaan dari dokter. Terus berijazah paling rendah S1 atau D4, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan industri paling singkat 2 tahun. Oke. Jadi Bapak Ibu ini sangat krusial sekali ya. Mana-mana kalau misalnya kita ingin mendaftar di JF itu, maka mau nggak mau harus ada pengalaman dulu. Pengalaman dulu minimal 2 tahun untuk di bidang yang akan ditujunya itu. Untuk berikutnya yaitu nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Ini mohon diperhatikan juga untuk DP3-nya ya, istilahnya yang lama itu penilaian kinerja atau DP3, tolong diperhatikan unsurnya, semua unsur bernilai baik. Kalau misalnya ada salah satu yang bernilai cukup, mohon maaf itu tidak bisa gitu. Nah, untuk pengangkatan JF ini harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan JF yang akan diduduki. Bapak Ibu, balik lagi ya, mohon diperhatikan formasi. Jadi Bapak Ibu cek dulu formasi yang ada di unitnya itu apakah ada JF pembina industri gitu. Contoh kayak di OSDM aja itu nggak ada JF pembina industri. Nah, kalau di direktorat kemungkinan ada ya JF pembina industri, tapi mohon dicek lagi. Kemarin kita sudah menyelenggarakan yang gelombang pertama. Apakah slotnya atau kuotanya itu masih ada gitu untuk yang di jenjang pertama, muda atau madya yang misalnya Bapak Ibu mau lamar. Nah, itu mohon dicek lagi apakah masih ada slot atau kuotanya untuk formasinya. Karena kemarin kita sudah lumayan banyak ya diisi gitu formasi untuk PI-nya di gelombang pertama, jadi untuk yang gelombang kedua ini mohon dicek kembali. Syarat berikutnya, permohonan pengangkatan ke dalam JFPI disampaikan paling lambat 3 bulan sebelum batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin mendekati BUP gitu ya, diperhatikan kembali bahwa minimal
3 bulan sebelumnya gitu kalau mau mendaftar di JF Pembina Industri ini. 3 bulan sebelum BUP. PNS yang lulus seleksi administrasi, portofolio, dan wawancara diberikan rekomendasi pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional PI melalui penyesuaian oleh pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesekretariatan pada instansi pembina. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah lulus ya, tahapannya itu ada 3. Jadi administrasi, portofolio, dan wawancara. Nggak mungkin misalnya Bapak Ibu mau ikutnya administrasi aja, atau Bapak Ibu mau ikutnya administrasi dan portofolio aja, wawancaranya nggak bisa. Itu merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu semua harus dilaksanakan. Jadi berbeda ya dengan misalnya pengusulan contoh, misalnya pengusulan pangkat atau apa, itu kan bisa aja langsung begitu administrasi nggak memenuhi dia drop gitu kan. Tapi untuk yang seleksi ini ketiga-tiganya harus dilaksanakan, administrasi, portofolio, dan wawancara. Karena ini merupakan satu kesatuan. Begitu semua udah dilaksanakan, baru nanti keluar tuh hasilnya, apakah lulus atau enggak. Setelah itu baru nanti dikeluarkan rekomendasi. Setelah itu baru nanti kita infokan ke Bapak Ibu dan nanti unit-unitnya melakukan pengusulan pengangkatan JFPI-nya itu. Nanti rekomendasinya itu dikeluarkan oleh pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi sekretariatan pada instansi pembina, dalam hal ini Pak Sekjen. Oke, kita cek satu-satu ya Bapak Ibu untuk persyaratan. Dokumen persyaratan. Nah, ini kita lihat di edaran inpasing kita ya. Kita sudah edaran inpasing di bulan Juni. Waktu itu nomor S/382/MIN-KP/6/2022. Kita lihat di nomor 1 ya, surat permohonan pengangkatan PNS dalam JF Pembina Industri melalui penyesuaian. Itu ada formatnya di 1A. Bapak Ibu bisa lihat ya di Juknis gitu. Permen PN nomor 28 itu ada bentuk atau contoh dari formnya. Bisa dilihat Bapak Ibu, ini formnya seperti ini. Nanti yang tanda tangan itu adalah PPK-nya. Oke, yang mengusulkan adalah PPK-nya, Pejabat Pembina Kepegawaian. Oke, next. Syarat berikutnya. Surat persetujuan kebutuhan JF Pembina Industri yang telah ditetapkan oleh Menpan. Jadi ini kita ada, kita sudah mengajukan ya usulan formasinya oleh Menpan, juga sudah ditetapkan. Ini biasanya ada di kepegawaian di unit masing-masing. Syarat berikutnya yaitu fotokopi SKPNS yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian. Ya, baik Bapak Ibu, izin ya, mohon diperhatikan bahwa fotokopi SKPNS-nya itu harus dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian. Bisa TU-nya atau mungkin di yang handle kepegawaian di unit Bapak masing-masing, di unit Bapak Ibu masing-masing. Jadi tidak sekedar print langsung kirim ke kita, tidak ya Bapak Ibu, tapi mohon diperhatikan bahwa ini harus dilegalisir. Fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian. Bagaimana kalau misalnya belum pernah naik pangkat gitu ya dari CPNS, maka disertakan juga SK CPNS-nya, PNS-nya. Jadi itu yang dimasukin untuk persyaratan dan juga dilegalisir. Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian. Jadi Bapak Ibu misalnya ada yang jabatan terakhirnya itu hasil dari penyetaraan, yaitu itu yang harus disertakan juga di persyaratan dan dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian. Berikutnya surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Oke ya, cukup jelas ya Bapak Ibu. Kita tidak mensyaratkan seperti
pengangkatan PNS yang harus contoh misalnya dari rumah sakit pemerintah, enggak, ini bebas. Yang penting surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi di penyesuaian ini kita sangat memperhatikan pangkat golongan ruangnya dan pendidikannya. Jadi itu nanti kalau dilihat di lampiran ketiga ada tabel angka kredit yang didapat dari hasil penyesuaian impasing ini ya, ada di Juknis kita. Itu bisa dilihat misalnya Bapak Ibu posisinya pangkat 3B sudah sekian tahun, misalnya 2 tahun terakhir di pangkat 3B. Nah, pendidikannya apa? Misalnya Bapak Ibu pendidikannya adalah S2, maka itu nanti angka kredit yang diperoleh dengan yang S1-nya atau pendidikan S1 itu agak berbeda jumlahnya ya, angka kredit yang diperoleh. Jadi pendidikan itu berpengaruh juga. Pendidikan apa yang kita verifikasi atau kita ACC Bapak Ibu. Jadi pendidikannya itu yang sudah ada pencantuman gelarnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengusulkan pencantuman gelar, walaupun misalnya contoh Bapak Ibu udah S2, tapi belum pernah mengajukan usulan pencantuman gelar, maka itu tidak bisa kita masukkan gelarnya ke persyaratan administrasi ini. Kalau Bapak Ibu sudah pernah gelarnya itu masuk ya, maksudnya di database SAPK gitu ya, itu berarti sudah ada gelarnya dan tidak kita perhitungkan lagi atau tidak kita verifikasi lagi gitu. Jadi yang sudah pernah masuk gitu ya, biasanya itu yang di penyetaraan itu kan sudah pernah masuk tuh gelarnya, maka itu tidak kita perhitungkan lagi ketika Bapak Ibu mendaftar di Inpasing Pembina Industri ini. Berikutnya adalah surat pernyataan bersedia diangkat dalam JF Pembina Industri. Ini ada di format 1B, jadi tolong diikuti ya sesuai format Bapak Ibu, itu template suratnya seperti itu. Nah, ini yang membuat pernyataan dan juga diketahui atasannya, itu tolong diperhatikan. Jadi kadang ada yang ketinggalan tuh, tanda tangan atasan langsungnya tidak ada, jadi hanya yang berpernyataan. Ini kita tidak ACC ya Bapak Ibu, jadi mohon diperhatikan untuk persyaratan-persyaratan administrasinya. Jadi kita harus ada TTD atasan langsungnya. Dan tolong diperhatikan Bapak Ibu, mohon maaf, TTD-nya itu harus TTD real, jadi jangan scanan ya Bapak Ibu. Ini kemarin kita menemukan juga beberapa TTD-nya itu scan-scanan. Oke, next berikutnya surat pernyataan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang pembina industri paling singkat 2 tahun yang ditandatangani oleh pejabat terkait. Oke, jadi ini juga kemarin ya evaluasi dari yang gelombang pertama ini. Mohon Bapak Ibu kalau menulis atau menyertakan ini pengalaman, itu ditulis secara lengkap dan detail, disertai bukti dukungnya. Jadi kadang ada yang nulisnya tuh apa ya, kurang detail gitu, dan juga bukti-bukti pendukungnya kita cari itu nggak ada. Nah, itu menyulitkan kami sebagai verifikator untuk memverifikasi syarat-syarat administrasi dari Bapak Ibu. Dan juga ada juga ini yang membuat pernyataan, tolong diperhatikan juga tanda tangannya ya. Jadi kadang ada yang suka ketinggalan tanda tangannya atau contoh ya belum ditanda tangan seperti itu. Nah, ini tolong disertakan juga apa nih namanya, uraian tugasnya itu ya lebih spesifik gitu. Terus juga tahunnya, tahun Bapak Ibu dalam pembinaannya pengalaman di bidang industrinya itu tahun berapa, itu tolong disertakan dengan jelas gitu. Oke. Nah, untuk syarat yang ini profil instansi pengguna jasa pembina industri ini untuk instansi luar ya Bapak Ibu, jadi untuk Kemenperin tidak perlu.
Nah, ini dokumen persyaratan berikutnya yaitu daftar riwayat hidup. Bapak Ibu memang bisa mengeprint ya istilahnya dari DRH yang ada di intranet. Tapi sebenarnya terkadang itu DRH-nya itu kurang lengkap gitu. Jadi kalau bisa tolong Bapak Ibu lengkapi bagian diklat gitu ya. Masa iya Bapak Ibu belum pernah diklat sama sekali, tolong diisi gitu. Jadi diklat yang pernah diikutin yang berkaitan dengan industri tolong disertakan. Kadang di DRH kalau cuma ngeprint dari intranet itu kadang suka tidak ada gitu. Jadi tolong dilengkapi untuk apa data pribadi, pendidikan, juga apa pengalaman, diklat, riwayat jabatannya, terus tanda penghargaan dan sebagainya. Jangan lupa tanda tangan ya yang membuat pernyataan itu juga tolong disertakan. Oke, berikutnya surat keterangan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Ini ada di Juknis ya, format 1F. Jadi Bapak Ibu bisa lihat template atau form suratnya seperti ini. Jadi tolong dilengkapi bahwa memang benar Bapak Ibu tidak sedang menjalani hukuman ya, juga tidak sedang menjalankan tugas belajar. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah baru selesai tugas belajarnya boleh, tapi kalau yang mohon maaf misalnya masih tugas belajar walaupun sedang tugas akhir atau belum selesai gitu ya tugas belajarnya tidak bisa ikut di JF Inpasing JF Pembina Industri ini. Juga yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara, tolong dilengkapi dulu persyaratannya ya, bahwa misalnya Bapak Ibu sudah selesai menjalankan cutinya, beresin dulu gitu administrasinya, baru setelah duduk atau menduduki lagi di unitnya, baru boleh mendaftar di Inpasing PI. Nah, ini ada nama jabatan pimpinan unit kerjanya. Tolong diperhatikan ini tanda tangan ya Bapak Ibu. Jangan scan-scanan untuk tanda tangan pimpinannya. Surat ketersediaan lowongan jenjang JF Pembina Industri yang akan diduduki yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembina industri. Jadi sebelum dimulai JF gelombang pembukaan Inpasing ini, unit-unit sudah mengajukan formasi ke OSDM. Nah, mohon dilengkapi Bapak Ibu untuk ketersediaan lowongan ini. Jadi kita bisa memverifikasi, apalagi waktu kemarin gelombang pertama itu sudah banyak juga yang mengisi formasi JFPI di unit Bapak Ibu gitu. Jadi tolong dilengkapi dengan keterangan ketersediaan lowongan. Berikutnya fotokopi penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang bidangi kepegawaian. Ini udah jelas ya Bapak Ibu, jadi harus bernilai baik semua unsurnya. Jadi kalau misalnya ada salah satu unsur yang cukup, itu mohon maaf kita tidak bisa proses. Oke, jadi PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang tadi bisa mengajukan permohonan pengangkatan melalui pejabat yang berwenang secara hierarki kepada Menperin, Ceki Kepala Biro OSDM. Jadi misalnya dari unit-unit bisa kalau di direktorat itu diajukan ke SES-nya, dari SES-nya baru ke kita OSDM. Begitu juga di yang balai-balai dan sekolah-sekolah bisa mengajukan ke BPSDMI gitu ya, kalau sekolah-sekolah. Terus kalau misalnya balai-balai bisa mengajukan ke SES BSKJI, setelah itu baru nanti mereka mengirimkan ke OSDM. Selain mengirimkan dokumen hard copy, jadi para calon JFPI ini juga harus melakukan pendaftaran secara online. Ada di ropek.kemenperin.go.id/inpasing. Jadi mohon di
Ibu daftar. Jadi nanti kita melakukan seleksi wawancaranya itu secara online melalui website yang Bapak Ibu sudah daftar. Nah, untuk uji komnya ini, uji kompetensi ini biasanya untuk yang pindah jabatan. Jadi biasanya kita akan menyelenggarakan uji kom ini ya, pindah jabatan jika periode in-passing sudah selesai. Jadi bisa kalau misalnya Bapak Ibu belum memenuhi syarat ya di periode in-passing gelombang kedua ini, tidak usah khawatir, Bapak Ibu masih bisa nanti ikut di perpindahan jabatan. Akan tetapi Bapak Ibu harus melakukan uji kom. Nah, uji komnya ini metodenya bisa melalui tes tertulis, presentasi, serta wawancara. Nah, untuk timnya sendiri nanti ada ya Bapak Ibu tim uji komnya, terus dapat mengembangkan dan menetapkan metode uji kom. Jadi kita nanti bisa aja ya angka kredit yang diperoleh Bapak Ibu itu misalnya dilihat dari pengalaman ataupun dari hasil uji komnya, itu bisa aja angka kredit yang diperoleh bisa lebih rendah ataupun lebih tinggi gitu. Kalau keuntungan dari yang in-passing ini untuk angka kreditnya itu sudah ditetapkan ada di juknisnya gitu ya, sesuai dengan tabel matriknya itu. Jadi sudah bisa diperkirakan. Tapi kalau untuk uji kom ini Bapak Ibu bisa aja angka kredit yang diperoleh lebih rendah ataupun lebih tinggi. Nah, untuk tim uji komnya itu nanti untuk yang jenjang ahli pertama itu dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya. Nah, kalau untuk ahli muda, ahli pertama muda dan madya itu dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi SDM industri. Dalam hal ini Kepala BPSDMI. Nah, untuk ahli utama itu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan. Dalam hal ini adalah Pak Sekjen. Oke, next. Nah, untuk in-passing ini, seleksi yang dilakukan yaitu administrasi, portofolio, dan wawancara. Di mana nanti hasil seleksi dan rekomendasinya ini yang telah lulus seleksi diberikan rekomendasi pengangkatan melalui penyesuaian oleh instansi pembina. Nah, pengangkatan rekomendasinya ini memuat paling sedikit jenjang dan angka kredit kumulatif. Nah, ini bisa seperti yang tadi saya bilang ada di juknis di lampiran ketiga ya. Itu udah ada tabel matrik angka kreditnya. Pemberian angka kredit kumulatif dilakukan dengan ketentuan sesuai dengan pendidikan dan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir. Dan juga hanya berlaku satu kali pada saat penyesuaian. Jadi angka kredit ini hanya berlaku satu kali saja. Nah, berdasarkan rekomendasi tadi, Bapak Ibu apabila lulus, maka bisa dilakukan pengangkatan PNS dalam JF Pembina Industri melalui penyesuaian. Nah, ini ada contoh SK-nya gitu ya, ada di format 1G. Nah, PNS yang diangkat dalam JF ini paling lambat diambil sumpah tanggal 22 Juli 2023, di mana periode in-passing ini akan berakhir. Jadi paling lambat itu ini udah gelombang 2 udah yang terakhir ya Bapak Ibu, yaitu nanti diambil sumpahnya tanggal 22 Juli 2023. Nah, ini ketentuan lain yang harus diperhatikan bahwa instansi pengusul harus memastikan bahwa PNS itu tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat penyesuaian. Jadi ini tolong diperhatikan Bapak Ibu kalau misalnya memang sudah selesai tugas belajar ya dan sudah selesai cutinya gitu ya, diselesaikan dulu administrasinya, kembali ke unit kerjanya, setelah itu baru bisa mengajukan usulan in-passing ini. Bukti pendukung kegiatan yang tercantum dalam DRH dan surat keterangan harus dilampirkan. Nah, evaluasi ya Bapak Ibu dari yang gelombang kemarin tuh untuk bukti-bukti pendukungnya ini tolong dilampirkan. Jadi kadang ada beberapa yang belum melampirkan gitu atau mungkin kurang gitu. Memang dari segi fisiknya ini kok banyak banget gitu ya dokumen fisik yang harus disertakan. Ya tentu saja karena kita akan memverifikasi portofolio Bapak Ibu ya.
bahwa memang Bapak Ibu sudah mempunyai pengalaman di bidang industri, maka tolong disertakan bukti-bukti pendukungnya. Nah, PNS yang dinyatakan tidak lolos seleksi dapat mengajukan permohonan kembali pada periode penyesuaian berikutnya. Ini yang dimaksud misalnya kemarin ya, contoh misalnya Bapak Ibu tidak lulus di gelombang pertama, boleh di gelombang kedua ini mengajukan kembali. Tapi kalau misalnya gelombang kedua ini tidak lulus ya, karena periode impasing sudah selesai, maka nanti kalaupun misalnya Bapak Ibu mau mengajukan itu maka di periode perpindahan jabatan gitu. Jadi nanti uji kome itu beda lagi dari yang in-passing ini. Seluruh proses pelaksanaan seleksi ini tidak dikenakan biaya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau JF ini langsung aja ke usulin gitu ya. Tidak perlu ragu lagi dan tidak perlu khawatir dikenakan biaya, ini memang tidak ada biaya apapun. Baik Bapak Ibu, demikian materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan ke moderator ya. Mohon maaf apabila ada salah dari pemaparan materi saya pada hari ini. Silakan moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Desi. Mungkin share screen-nya bisa dinonaktifkan dulu. Ya, baik Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati, memasuki sesi tanya jawab, perlu saya informasikan bahwa pertanyaannya nanti hanya diperuntukkan untuk pertanyaan terkait seleksi, tahapan, dokumen, hal-hal yang sifatnya permasalahan pribadi yang mungkin terjadi di in-passing periode pertama, dapat mungkin berkonsultasi langsung dengan Bu Desi di lantai 8 sini, bukan di sesi webinar pada hari ini. Baik, untuk pertanyaan pertama dapat raise hand mungkin, karena pertanyaan dari chat nggak akan kita berikan ruang ya. Oke, kepada BSPJI Pekanbaru. Ya baik Pak, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Saya Fitrio dari BSPJI Pekanbaru. Izin bertanya, kebetulan April besok saya sekarang masih Perkasa pertama, dan April besok kenakan pangkat ke Perkasa ahli muda. Nah, dalam proses perpindahan ini kalau sekiranya saya ikut in-passing, bagaimana teknisnya Bu? Apakah bisa kenaikannya nanti di yang di 3C-nya diakui nanti, atau malah tetap di 3B-nya Bu? Mungkin itu Bu. Terima kasih. Ya, mau langsung dijawab atau ditunggu nanti Bu? Langsung jawab aja mungkin ya Bu ya, biar enak. 3 pertanyaan aja dulu. Oh, 3 pertanyaan dulu, baik. Oke. Ya, pertanyaan lagi dari siapa lagi nih? BSPJI Pekanbaru. Mungkin bisa di videonya bisa di start. Jangan lewat chat ya, mungkin bisa lewat langsung aja biar teman-teman yang lain juga bisa tahu permasalahan yang mungkin terjadi apa saja, biar bisa langsung didengar. Silahkan Bapak dan Ibu ya. Pak Krisna, silakan. Terima kasih. Ini yang mana dulu nih? Dari yang mana dulu? Oke, Pak Krisna dulu aja. Ya, baik. Terima kasih Bu. Saya dari BPSPJI Selulosa Bandung ingin menanyakan, kebetulan saya itu saat ini bagian dari yang dulu pernah ikut penyetaraan dari struktural Bu di akhir 2020. Kemudian menanyakan untuk terkait yang PI ini, ketika kemarin di akhir tahun atau pertengahan tahun saya sempat bertanya dengan bagian kepegawaian di kami, disebutkan memang tadi yang sudah disampaikan dengan Bu Desi bahwa terkait slot kuota memang harus dipastikan gitu. Dan memang waktu itu memang slot kuotanya sudah terbatas, tapi informasinya pada saat itu sudah diinformasikan ke ASDM dalam suatu pertemuan dan sudah disampaikan terkait permintaan tambahan kuota itu tadi Bu. Namun informasinya apakah sudah ada sendiri slot penambahan kuota dari OSDM-nya terkait ini tadi, atau seperti apa? Mohon informasi. Terima kasih.
Berikutnya, Satu lagi BSPJI Banjarbaru, ini ada pertanyaan atau tidak ya? Ada. Ada? Ada pertanyaan. Oke, Bu. baik, silahkan. Terima kasih. Saya Anhar Firdaus dari Banjarbaru. Ini mau menanyakan untuk dokumen persyaratan yang nomor 9, Bu. Ini kan ada paling melaksanakan tugas di bidang pembina industri paling singkat 2 tahun yang ditandatangani oleh pejabat terkait. Nah, maksudnya paling singkat 2 tahun itu apakah 2 tahun terakhir atau itu kumulatif 2 tahun itu? Jadi misalnya 5 atau 4 tahun yang lalu tuh saya pernah kumulatif melakukan hal tersebut gitu loh. Gitu. Terima kasih. Baik, Bu Desi, silakan dijawab pertanyaan dari Pak Fetrio, Pak Krisna, dan dari BSPJI Banjarbaru. baik, terima kasih. Oke, baik Pak Fetrio ya, kalau nggak salah Bapak memang lagi ngajuin ini ya, naik jenjang, terus habis itu baru mau naik pangkat gitu ya, di April ini ya. Ya, saya masih ingat soalnya baru kemarin saya proses. Jadi baik Pak Fetrio, untuk Bapak Ibu juga yang misalnya mau naik pangkat nih di periode April ini, silakan naik pangkat terlebih dahulu, tapi tolong dikasih catatan gitu ya. Jadi kita sebagai verifikatornya tahu, oh ya bahwa Bapak atau Ibu ini sedang diusulkan pangkat, jadi nanti hasil akhirnya gitu ya kita bisa tentuin bahwa misalnya Bapak Ibu sudah di pangkat yang lebih tinggi gitu ya, dan juga nanti angka kreditnya kan menyesuaikan gitu. Jadi tolong pada waktu mengajukan usulan itu dikasih note atau catatan bahwa sedang proses naik pangkat gitu ya. Silakan aja Bapak Fetrio kalau misalnya mau naik pangkat terlebih dahulu silakan. Tapi habis itu baru dikasih catatan nanti kalau pas ngusulin JFPI-nya. Cukup jelas ya Pak Fetrio ya jawabannya. Maksudnya nanti yang passing ini tetap saya ikuti, proses kenaikan pangkat juga saya proses juga gitu, atau gimana? Iya betul Pak, betul. Jadi nanti pas hasil akhir atau SKPI-nya keluar itu Bapak sudah menduduki jenjang pangkat yang lebih tinggi gitu ya. Karena kita harus dikasih note atau catatan karena supaya nanti angka kredit yang akan diperoleh kan kalau untuk jenjang pangkat yang lebih tinggi pasti berbeda dengan angka kredit yang diperoleh di pangkat yang jenjang yang lebih rendahnya, begitu ya Pak Fetrio. Jadi Bapak Ibu yang lainnya juga yang misalnya di periode April ini mau mengusulkan kenaikan pangkat terlebih dahulu dan juga mau usulan in passing, silakan. Jadi nanti paralel, tapi tolong dikasih notes bahwa sedang diusulkan naik pangkat periode April 2023 ini. Oke, cukup jelas ya Pak Fetrio. Untuk selanjutnya Pak Krisna, jadi kita makanya membutuhkan form yang surat ketersediaan lowongan ya Pak. Jadi di situ ditandatangani oleh pimpinan supaya istilahnya apa ya, bahwa memang benar pegawai kami ini yang diusulkan ini memang nanti slotnya ada. Memang saat ini slot yang di balai-balai hampir sudah penuh ya Bapak Ibu, tapi tetap ya kita pedomannya dari formasi yang sudah diusulkan ke OSDM. Jadi itu pegangan kita Bapak Ibu untuk meng-ACC usulan-usulan JFPI ini, maka kita tetap based on-nya atau pegangannya itu dari usulan yang sudah diajukan unit-unit ke OSDM gitu Pak. Jadi memang seperti yang saya sampaikan, memang ini yang di gelombang kedua agak riskan gitu ya, karena memang sudah kemarin di gelombang pertama slot-slot formasinya sudah banyak yang ngisi gitu. Makanya kita tetap butuh form yang ketersediaan lowongan formasi itu. Izin bertanya Bu, kalau yang misalnya terkait yang kemarin, jadi
informasinya dari pihak kepegawaian kami sudah meminta penambahan slot seperti itu. Nah, apakah itu sudah ada tindak lanjutnya dengan adanya misalnya SKP jabatan yang baru gitu Bu untuk balai-balai yang terkait? Yang kedua ini Bu, kalau memang seandainya masih sesuai dengan formasi yang lama, misalnya anggaplah yang tersisa tinggal 2 lagi gitu. Sementara misalnya yang berminat untuk gelombang 2 ini misalnya ada 4 orang. Itu teknisnya nanti apakah 4-4-nya yang tetap mendaftar dan kemudian akan diseleksi oleh OSDM atau dari balai sendiri yang seleksi awal memutuskan mana yang bisa diajukan seperti itu. Jadi baik Pak Krisna, memang saat ini sedang diproses gitu ya penambahan formasi JFPI yang ada di unit-unit atau di balai-balai. Akan tetapi belum ada pengesahannya dari Menpan. Oleh karena itu kita tetap pegangannya masih yang lama, maksudnya yang sudah pernah diusulkan dan sudah ada penetapan dari Menpannya, begitu. Jadi itu slot pegangan formasi yang kita pegang gitu ya, masih yang based on yang lama karena yang penambahan ini masih sedang proses. Nah, untuk teknis yang menentukan gitu ya, misalnya cuma 2 tapi yang daftar 4 atau lebih dan sebagainya itu nanti adalah Pak teknisnya nanti kita serahkan ke tim penilai in-passing ini. Jadi nanti kita akan pokoknya udah ada gitu ya penentuannya gitu untuk yang slot-slotnya itu sudah tinggal sedikit tapi peminatnya banyak. Begitu. Cukup jelas ya, Pak. Dari OSDM berarti ya Bu ya, bukan dari balai berarti Bu ya. Yes, dari OSDM. Oke. Ya, makasih Bu. Oke, berikutnya Pak Anhar. Pak Anhar itu apa yang dimaksud dengan pengalaman minimal 2 tahun? Jadi pengalaman 2 tahun ini sifatnya kumulatif, Pak, gitu. Jadi tidak berarti harus di posisi terakhir itu harus ada pengalaman bidang industrinya, tapi bisa saja sebelumnya Bapak pernah menangani industri gitu ya, terus sudah gitu di rolling, tidak menangani, terus balik lagi menangani, nah itu boleh Bapak sertakan yang dulu pernah menangani pembinaan industri, itu bisa disertakan, dimasukin di portofolio. Bapak Ibu tolong istilahnya untuk pengalaman ini tolong diperhatikan benar-benar gitu. Tulis selengkap-selengkapnya, sedetail-detailnya, tahunnya berapa, bukti pendukungnya bagaimana, itu yang kita lebih memudahkan kami untuk memverifikasinya gitu. Jadi pengalaman di bidang industri yang ini 2 tahun ini boleh saja yang akumulatif Pak dari masa yang lampau gitu ya Pak. Yang penting minimal 2 tahun Bapak sudah pernah megang atau menghandle pembinaan industri. Itu ya Pak Anhar. Semoga cukup jelas. Ya, terima kasih Bu, cukup jelas informasinya. Terima kasih. Boleh Bu Fani pertanyaan selanjutnya? Baik, Bu Wilsa, udah siap Bu Wilsa untuk bertanya Bu Wilsa? Ya, siap Mbak Fani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BSPJI Padang memang kawan-kawan sangat banyak yang tertarik dengan PI ini. Nah, untuk formasi tadi sudah disampaikan memang kita ikut formasi. Namun demikian kita masih ada satu pejabat fungsional dulu penyetaraan sekarang berminat untuk in-passing ke PI ini. Statusnya yaitu di Madya. Namun untuk Madya ini kita formasinya 6, BZT-nya memang sudah 6. Nah, apakah ini memungkinkan? Karena harapan kami ini bisa diikutkan in-passing. Karena apa? Karena tahun besok itu kita ada 1 orang juga yang Madya akan pensiun. Kemudian 6 tahun berikutnya itu akan ada 3 orang lagi yang juga akan pensiun gitu. Nah, dalam artian apakah ini bisa kita ikutkan sekarang in-passing kita atau kita menyampaikan perubahan formasi ini. Nah, ini memang kita bengkaknya kemarin di Madya itu sudah 6. Apakah ini memungkinkan Mbak Desi untuk itu? Apakah ikut in-passing ini diberikan yaitu dari penyetaraan untuk periode 2 ini. Terima kasih, itu dari kami Mbak Fani dan Mbak Desi. Terima kasih.
kita simpan dulu ya untuk penanya berikutnya. Pak Aditya, silahkan. Ya, terima kasih, Bu. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar, Pak, silahkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Aditya Krisna Nugroho. Saya menduduki jabatan fungsional Prekayasa di Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang. Sebenarnya ini, Bu, saya cuma mau bertanya. Kebetulan di sini ada dua yang sudah jadi Prekayasa ahli pertama. Itu kami baru diangkat jadi PNS Prekayasa itu tanggal 1 Maret 2022. 1 Januari 2022, maaf. Nah, itu kami juga baru diangkat dari menjadi CPNS itu 1 Desember 2020. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai tadi untuk syarat administrasi ada pengalaman di bidang pembinaan industri kan 2 tahun. Nah, untuk kami itu hitungannya bagaimana ya? Karena kami dari CPNS itu diangkat setahun, kemudian jadi PNS Prekayasanya baru 1 tahun, seperti itu. Yang ingin kami tanyakan bagaimana cara kami menghitung minimal pengalaman yang didapatkan saat pembinaan industri itu dihitung berapa tahunnya gitu. Karena kami kan baru 1 tahun diangkat. Ya, itu paling Bu. Terima kasih. Oke, baik, kita simpan dulu ya Pak Aditya. Kita ke penanya berikutnya, Pak Mujianto dari BBLM. Silakan diaktifkan videonya, Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti ini Bu, yang pertanyaan Pak Krisna tadi. Ini saya juga mirip nih kasusnya. Jadi saya sudah in-passing ke Prekayasa tahun 2021 ya. Tapi belum pernah diklat, jadi otomatis saya nggak bisa ngeklaim angka kredit karena syaratnya harus ada itu. Nah, saya minat ke PI ini. Nah, kalau hitung-hitungan kenaikan pangkat kan April ini Bu, saya April ini naik ke golongan yang ke atasnya. Apakah in-passing saya nanti akan langsung ke pangkat yang periode April atau ikut perhitungan yang sudah ada. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, sudah bisa dijawab Bu Desi pertanyaan dari Bu Wilsa, Pak Aditya, dan Pak Pujianto. Silakan Bu Desi. Ya, selamat pagi Bu Wilsa. Baik Bu Wilsa, memang banyak ya peminat PI ini, tapi ya mohon maaf gitu ya Bu, karena pengajuan ulangnya itu sedang proses gitu ya, jadi kita tetap dasarnya dari yang sudah di ACC Bu penetapannya untuk JFPI ini. Misalnya nanti kan ada yang pensiun gitu ya, tapi masih di akhir tahun gitu ya Bu ya. Berarti ya mohon maaf kita sepertinya tetap mengacunya kepada yang saat ini budgeting-nya gitu Bu. Jadi karena saat ini sudah diisi, jadi dan proses pengajuan penambahan untuk formasi PI-nya itu sedang diproses gitu ya, dan belum di ACC, jadi tetap kita mohon maaf panduannya tetap yang sudah ada penetapan dari Menpannya. Gitu ya Bu. Mbak Desi, tapi kalau ikut in-passing aja dulu, jadi dia udah memegang lisensi in-passing gitu, nanti pas ketika formasi ada udah diisi, bisa nggak Mbak? Oke, jadi kalau tadi kan kita sudah perhatiin ya Bu bahwa pengangkatan sumpah itu ada batas akhirnya 23 Juli Bu gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah melewati Juli gitu ya, baru mengisi slot yang kosong itu, jadinya sudah tidak bisa Bu gitu. Jadi kalau misalnya masih di bawah 23 Juli, 22 Juli itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau sudah lewat dari Juli ya mohon maaf itu tidak bisa. Gitu ya Bu. Kira-kira nanti masih ada lagi nggak Mbak periode? Kalau ini kan 1-2, masih ada nggak kira-kira gitu?
Karena Iya, memang jadi tugas kita, tugas pembina industri ini kan kalau di BSPJI ini memang tugas apa kita juga ya tugas utama kita juga. Nah, kira-kira ini memungkinkan nanti ada lagi impasing terkait JF pembina industri ini. Terima kasih. ya baik Bu. Jadi memang istilahnya periode impasing ini hanya 1 tahun ini saja Bu. Mohon maaf, jadi cuma sampai April nanti. Tapi bagi Bapak Ibu yang maksudnya mau daftar PI itu nanti bisa, tapi namanya pindah jabatan. Seperti yang tadi saya bilang, keistimewaan dari inpassing ini dibandingkan yang pindah jabatan bahwa untuk inpassing ini seleksinya itu dari administrasi, portofolio, dan wawancara. Di mana untuk angka kreditnya itu sudah ada ya, udah tabelnya itu udah ada, istilah udah pasti, udah tahu pasti gitu dapat angka kreditnya berapa. Tapi kalau nanti yang akan dilakukan oleh setelah periode inpassing ini selesai, namanya pindah jabatan, maka uji komnya itu nanti beda lagi Bu, ada lagi nanti tim uji kom yang akan menseleksi ya, tadi dari tes tertulis, wawancara gitu kan. Nah, untuk angka kreditnya sendiri itu bisa saja lebih rendah gitu ya, dapatnya sedikit, atau mungkin lebih tinggi, itu berdasarkan penilaian dari tim si uji kom itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah istilahnya kelewatan dari periode inpassing ini dan mau mendaftar, itu nanti ada lagi namanya pindah jabatan. Tapi ya mohon maaf, syaratnya itu harus ada uji kom tersendiri. Begitu ya Bu. Oh gitu ya. Iya. Masih kasihan sih sebenarnya kawan ini kan penyetaraan dia udah 4A, udah madya dulu di ini di Perekayasa. Nah, kemudian penyetaraan kan. Nah, jika itulah kita mencari celah gimana supaya Misakotan ini bisa kembali menjadi bisa ikut inpassing JP ini. Ya tentu kita semua serahkan kebijakan di BUSDM. Kami di daerah berharap gitu aja ya, mudah-mudahan kawan kami ini bisa mengikuti. Itu aja Mbak Desi. Terima kasih. Baik Bu, jadi kan formasi itu kan ibaratnya yang nyusun kan memang kebutuhan dari unitnya masing-masing ya, bahwa memang setelah dilakukan perhitungan anjapnya itu bahwa slotnya memang mohon maaf misalnya madyanya cukup 6 gitu, jadi memang sesuai dengan perhitungan formasi yang pernah diajukan oleh unit-unit pada waktu awal itu. Nah, jadi memang disesuaikan gitu loh, maksudnya dengan bahwa unit tersebut saat ini memang butuhnya masih madyanya yang 6 gitu, 6 orang saja gitu. Jadi mungkin bukan berarti mohon maaf gitu ya Bu, formasinya itu bisa kita rubah gitu ya. Tapi memang kan awal-awal itu memang berdasarkan kebutuhan dari unitnya masing-masing, bahwa slot formasi kebutuhan PI-nya itu memang sekian gitu. Izin Bu, waktu pas gelombang pertama kemarin orangnya kelewatan gitu ya daftarnya. Kemarin gelombang pertama semua peneliti Mbak, semua peneliti gitu. pindah ya. Iya. Kan yang ke BRIN cuma 1, yang 6. Jadi memang kemudian ada 1 dan naik juga ke Madya. Jadi udah jadi 6. Iya. Itu memang baik, Bu. Ya, memang kemarin tuh tahun kemarin tuh ya perpindahan itu memang agak riweh gitu ya istilahnya yang pas perpindahan ke BRIN itu. Jadi mohon maaf itu major major lah ya Bu istilahnya gitu, force major, karena kan kita nggak tahu juga ternyata tiba-tiba harus ada ketentuan yang edaran Menpan itu bahwa harus beralih gitu kan yang peneliti dan sebagainya gitu. Nggak apa-apa Bu, nanti masih ada kesempatan yang lain ya Bu ya. Mudah-mudahan Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, mudah-mudahan juga kawan ini karena saya lihat dia memang kompeten itu, mudah-mudahan nanti dengan uji kompetensi ya, kalau nggak ada passing bisa kan, bisa saja kan Bisa. di keempat. Mudah-mudahan siapin aja gitu. Ya, tapi tadinya kami berharap gitu loh Mbak, karena ini mau ada pensiun, kemudian formasi bisa, karena kan tugas pembina industri banyak itu tadinya, kalau berkenan gitu Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Kasih Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak Aditya itu dari CPNS ya. CPNS ya Pak Aditya dari CPNS. Berarti Desember 2020 ya CPNS-nya.
TMT-nya Oke. Kamis Desember tanggal 1. Iya, 1 Hitungnya Desember Januari 2020. 2021. Ya. Ya, baik Bapak. Pak Adit, itu bisa Pak Adit bisa daftar. Tapi pertanyaan saya sekarang, apakah Pak Adit saat ini memang tupoksinya pembinaan industri, Pak? Gitu ya. Untuk ya dari Kalau balainya misalnya memang memang berapa? dipastikan Bapak memang dari CPNS itu ya, dari masuk CPNS itu memang menangani pembinaan industri, ya silakan aja Bapak daftar di Inpasing ini. Begitu ya, Pak? Oh begitu. Jadi 2 tahun itu pas gitu maksudnya, Bu. Karena kan Iya. hitungan tadi emang kebetulan pas gitu. Iya, Hanya saja minimal. tupoksinya dicek dulu nanti dari historinya kan, apakah kami memang datanya cukup dilampirkan nanti di data pendukung mengenai pembinaan industri gitu. Jangan lupa ya bukti dukungnya ya Pak, disertakan Gitu. supaya kita yakin gitu loh Bapak memang mengerjakan pembinaan industri gitu ya Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih atas informasinya Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Pujianto dari Balai. Oke. Sepertinya Pak Pujianto waktu itu juga udah pernah nanya ya kalau nggak salah. Oke Pak Pujianto. Iya Bu, tanya dulu ya. Silakan Bu. Bapak April ini mau naik pangkat gitu Pak? Iya, kalau saya struktural April Bu. Ya, itu kan hitung-hitungan kalau struktural, Pak. Tapi maksud Nah, saya, Bapak sekarang prekayasa gitu ya? Dari penyetaran ya, kan prekayasa. Nah, pertanyaannya apakah angka kredit Bapak udah cukup gitu untuk naik pangkat di April ini berdasarkan prekayasanya gitu, angka kredit prekayasanya. ya pasti Kalau belum Bu, misal, baru 2 tahun kok. Dan itu oke, nggak bisa ngajuin karena apa? Syarat harus diklat rekayasa dulu juga nggak bisa saya penuhi karena memang nggak ada mohon diklat ya maaf Bu Pak. ya. Bapak pangkatnya apa sekarang Pak? 4A Bu. Oke, 4A. Terus Bapak sekarang mau ikut Inpasing gitu ya? Iya. PI. Iya nggak? Berarti Bapak nggak usah nunggu, karena kan naik pangkatnya Bapak nggak bisa, berarti Bapak bisa langsung daftar PI-nya ini langsung Pak, jadi tidak harus nunggu naik pangkat dulu gitu. Karena kan Iya. secara angka kredit Bapak tidak memungkinkan untuk naik pangkat di April 2023 ini dengan perekayasanya, maka Bapak bisa langsung aja daftar JFPI-nya, begitu ya Pak? Nanti Pak Pujian. ngitung angka kreditnya gimana Bu? Apakah ikut yang tabel itu ya? Hitung 4 Iya, tahun. Yang 4 tahun itu ya Bu ya? iya betul Pak, kan udah ada Oke. tabelnya tuh di Juknisnya yang lampiran Ya. ketiga. Nah itu Bapak bisa prediksi deh kira-kira Ya. angka kreditnya Bapak berapa dapatnya gitu ya Pak? Oke Bu, terima kasih Bu. Oke. Iya, sama-sama Pak. Silakan Bu Fani, kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya, baik. 3 penanya berikutnya, Pak Damar dari BSPJ Lampung. Silakan mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Desi untuk kesempatannya. Saya Damar dari BSPJ Bandar Lampung. Ibu mohon izin bertanya. Saya baru September kemarin selesai tugas belajar. Lalu di akhir September itu saya mengajukan pencantuman gelar. Namun hingga sampai saat ini belum ada tindak lanjut ya. Lalu apakah tetap bisa mengajukan pengajuan Inpasing ya dengan status belum ada SK pencantuman gelarnya seperti itu. Lalu untuk not yang Ibu bilang tadi untuk paralel sekaligus kenaikan pangkat dengan Inpasing, notnya itu berupa apa ya Bu ya? Bisa di badan suratnya atau gimana? Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya Pak Firdaus, kita silahkan diaktifkan kameranya. Maaf Pak Firdaus, suaranya belum diaktifkan.
Maaf, belum terdengar. Di saya masih belum terdengar. Maaf, masih belum terdengar, Pak. Mungkin bisa pakai headset. Jangan lupa dicolokin dulu misalnya kabelnya. Masih belum bisa sih nih, Pak. Mungkin sambil menunggu Pak Firdaus ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman yang lain. Ayo sambil dicoba mungkin Pak Firdaus bisa terus dicoba. Yang lain dulu mungkin Bu Fani. Iya. Bu Dita dulu. Bu Dita Tristita dari KPAI. Silahkan diaktifkan kameranya. Halo. Mbak Desi, terdengar nggak suaranya ya? Ya, Terdengar, mohon Bu izin Dita. Mbak Desi. Terima kasih Mbak Desi atas kesempatannya. Ini Mbak, saya ingin menanyakan karena ada beberapa kasusnya di KPAI ya. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan itu kan kalau yang naik pangkat dan naik jenjang. Nah untuk kasus pegawai yang naik pangkat misal dari 3C ke 3D itu prefer untuk in-passing dulu atau KP dulu ya? Soalnya saya mungkin juga kurang paham cara baca tabel konversi untuk AK ya. Kalau di tabel konversinya itu kan ketika dia naik pangkat 3D dan misalnya KP dulu baru in-passing itu kalau nggak salah kan dapat AK-nya sedikit ya. Sementara kalau dilihat misalnya dia in-passing dulu 3C itu kan karena masa 3C-nya sudah lama, jadi dikonversi itu dapat AK-nya kan lebih besar. Nah itu bagaimana penjelasannya? Kemudian sama satu lagi terkait untuk naik jenjang itu, kalau saya nggak salah baca juga di Juknis disampaikan bahwa untuk naik jenjang dari muda ke madya itu butuh minimal akumulasi 200 angka kredit yang mungkin bisa sekalian dijelaskan terkait itu ya Bu. Terima kasih. Ya, bisa langsung dijawab mungkin Bu Desi sambil menunggu Pak Firdaus. 2 orang dulu aja yang bisa dijawab. Jadi baik Pak Damar, saat ini kan sedang proses PG ya, mengajukan usulan pencantuman gelar dan belum ada hasilnya. Memang kalau untuk usulan pencantuman gelar ini kita mohon maaf tidak bisa menetapkan misalnya dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan itu bisa langsung keluar gitu ya usulan PG-nya dari BKN. Mohon maaf kita tidak bisa memastikan itu karena itu di instansi lain ya di BKN, jadi kita tidak bisa misalnya memastikan dalam waktu sekian bulan usulan pencantuman gelar punya Pak Damar pasti di ACC begitu. Jadi mau nggak mau jadi Bapak Damar itu mengajukan dari misalnya contoh S1-nya dulu aja gitu ya untuk in-passing PI-nya ini. Jadi kita berdasarkan yang tertulisnya misalnya Pak Damar itu S1-nya sudah ada gitu dan sedang pencantuman gelar S2-nya masih proses ya dan belum keluar hasilnya ya terpaksa kita mau nggak mau harus berdasarkan dari yang S1-nya saja yang sudah ada. Oke, terus untuk yang sedang diusulkan KP gitu ya paralel, buktinya apa? Dah, buktinya itu dari usulan pangkat. Jadi kan kalau diusulin pangkat itu kan ada usulannya sama apa tuh barcode-nya ya. Nah, tolong disertakan itu. Jadi memang PNS yang bersangkutan paralel sedang diusulkan pangkat juga. Buktinya dari surat usulan pangkat dan juga yang ada barcode-nya itu. Seperti itu ya Pak Damar.
Jadi tolong disertakan juga gitu ya bukti itu. Baik, baik. Untuk Mbak Dita dari contoh ya, misalnya dari 3C ke 3D. Ini kan jenjangnya sama ya, jenjangnya muda juga dari 3C ke 3D. Kecuali mungkin dari 3B ke 3C itu lebih untung tuh karena naik jenjang. Kalau 3C ke 3D memang jenjangnya sama. Tapi kalau dari angka kreditnya ya, misalnya nih contoh saya ambil contoh dua-duanya nih. Misalnya posisi 3C, terus ikut in passing. Memang dapat angka kreditnya sekian gitu ya, maksudnya lebih banyak gitu. Karena di posisi 3C-nya tuh udah maksimal banget, udah 4 tahun gitu. Tapi begitu mau ke 3D, itu kan berarti sudah berdasarkan JF-nya ya, berarti mau nggak mau berdasarkan angka kreditnya. Sebagian orang bilang begitu menjadi JF itu untuk memperoleh angka kredit itu sulit. Saya juga ngalamin sih, wah, begitu menjadi JF itu untuk memperoleh angka kredit itu sulit. Nah, balik lagi ya ke pribadi masing-masing. Apabila misalnya merasa, oh saya bisa ngumpulin angka kredit gitu ya dalam waktu, misalnya contoh sekian tahun gitu, silakan aja di posisi 3C-nya ikut in-passing. Tapi kalau misalnya merasa, yang penting saya naik pangkat dulu deh gitu, 3D. Habis itu baru memang angka kreditnya dapatnya sedikit, lebih sedikit karena kan memang baru aja naik pangkat gitu ya. Tapi kan setidaknya posisi pangkatnya itu sudah 3D. Nah, habis itu baru nanti fokus untuk angka kredit dan juga naik jenjang ke 4A-nya gitu ya. Karena di 4A itu ada, kalau mau dari muda ke madya mau nggak mau harus uji kom. Nah, itu yang selain angka kredit dan juga lulus uji kom-nya. Jadi istilahnya untuk naik jenjang itu ada 2 tahapan yang harus dilalui gitu. Apa tadi angka kreditnya kumulatif ya 200, gimana Mbak Dita, mau bisa diulang lagi? Jadi izin intinya gini, ketika ketika si pegawai ini sudah, misalnya yang 3C tadi aja deh ya, 3C dia in passing dulu baru dia akan menanti kenaikan pangkat. Misalnya dia in passing dulu nih, berarti kan yang dia dapat angka maksimal di 3C-nya kan. Taruh misalnya tabel itu 95 atau 96 ya tergantung sekolahnya. Nah, nanti si angka kredit ini tetap akan dihitung, tetap akan jadi tabungan naik pangkat selanjutnya kan ya. Ya, jadi gini Bu, Mbak Dita, jadi kalau 3C ke 3D itu kan posisinya sama ya. Jadi angka kreditnya tuh sama. Kecuali kalau istilahnya tinggal nyari sisanya. Kecuali kalau misalnya dari naik jenjang gitu ya, dari 3D mau ke 4A itu kan berarti maksudnya nggak ada tabungan angka kredit gitu ya maksudnya Mbak Dita? Jadi misalnya si pegawai ini memutuskan untuk nunggu KP dulu nih. KP dulu kan berarti nanti dia in passing setelah 3D ya. Otomatis angka kredit yang akan dia terima itu kan kalau nggak salah 5 atau 6 angka kredit sesuai tabelnya ya Mbak Desi ya. Nah, nanti kan berarti untuk dia naik pangkat ke 4A, dia masih harus mengumpulkan sisanya itu 90-an. Sementara ada syaratnya untuk dia naik jenjang, dia masih butuh minimal angka kredit 200. Berarti si pegawai ini harus masih ngumpulin lagi sampai 200 itu baru bisa naik jenjang dari muda ke madya dong ya? Iya, betul. Seperti itu, Mbak Dita. Dia akan take time lebih banyak, maksudnya dari maksudnya gimana ya? Ini kan masih nimbang-nimbang antara mau in passing dulu atau KP dulu. Jadi untuk pegawai yang tidak naik jenjang ini bisa disimpulkan kalau mending dia in passing dulu dong ya. Kan kalau dia in passing dulu dari 3C dia masih dapat angka kredit maksimalnya 3C dong. Jadi ngumpulinnya nggak sebanyak ketika dia KP dulu. Ya nggak? Benar pemahamannya?
aja gitu. Tapi ada juga orang yang Itu merasa aja untuk sih tujuannya. untuk memperoleh angka kredit itu berat, sulit gitu ya. Maka mau nggak mau dia lebih prefer naik pangkat dulu. Di sini saya tidak mau mengarahkan Bapak Ibu. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Apakah dia merasa saya bisa nih dapat angka kredit gitu. Atau misalnya sulit nih angka kredit, saya yang penting naik pangkat dulu, itu kembali ke pribadi masing-masing, karena di sini kita posisinya jenjangnya yang sama, kecuali kalau misalnya dia berubah jenjangnya ya lebih menguntungkan, ya maka mau nggak mau monggo aja, silakan aja kalau mau in-passing gitu ya Mbak Dita. Tapi yang syarat untuk naik jenjang minimal 200 dari muda ke madya tetap harus dipenuhi ya Mbak ya? Iya. Iya, oke. Nanti saya ke lantai 8 aja deh, ketemu Mbak Desi. Ya, makasih. Iya, silakan. Ya, ada pertanyaan lain Bapak dan Visioner Ibu? banget nih Mbak Dita nih. Ada pertanyaan lain Bapak dan Ibu? Silahkan. Coba. Selamat siang Mbak. Saya Ini siapa Pak ya Pak? Ketut dari Pak Suryawirawan dari Makassar Mbak. Boleh dinyalakan Pak? Sekarang kita nggak bisa ngeliat nih siapa yang nanya nih. Dari Pak Ketut Mbak. Ini Di ya? Makassar. Bisa kedengaran Mbak suara saya? Ini ya Pak ya, Pak Suryawirawan. Ya betul. Oke, Dari silakan Pak. Semak Makassar. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Saya Pak Ketut Suryawirawan dari SMK Semak Makassar. Sekarang ini saya adalah dalam posisi fungsional guru. Ya, fungsional guru. Kemudian tugas ke balai, dan balai itu secara lisan sudah menerima saya seperti itu. Kemudian di balai itu ada formasi PI yang kosong. Apakah saya bisa mengikuti proses in-passing ini? Secara portofolio di Semak Makassar, saya sekarang adalah kepala sekolah bidang industri, Dudi, yang selama 3 tahun terakhir ini saya menangani dari proses temu industri, prakerin, dual sistem, sosialisasi ke industri, dan kegiatan-kegiatan itu Mbak, seperti itu. Kemudian yang saya tanyakan itu tadi, apakah ada peluang saya mengikuti proses in-passing ini, atau saya harus menunggu, misalnya harus pindah dulu baru mengajukan in-passing seperti itu. Itu yang mungkin saya ingin tanyakan seperti itu, Mbak. Makasih. Bu Desi bisa langsung dijawab. Bu Desi kadang tidak ada pertanyaan lain nih Bu Desi. Oke, baik. Terima kasih Pak Surya. Jadi ini ada 2 proses ya, mutasi dan PI gitu ya. Kalau berkaca dari pengalaman Bapak, mohon maaf ini Bapak kan guru gitu ya. Saya sih karena belum melihat portofolio Bapak gitu ya, jadi saya belum bisa memastikan apakah benar Bapak melakukan pembinaan industri gitu. Ya, jadi saat ini boleh saya sampaikan ya bahwa untuk proses mutasi itu saat ini tuh mohon maaf agak sulit Pak. Saya sudah sampaikan dulu nih ya, lebih istilah pahitnya gitu ya. Untuk proses mutasi ini tidak saat ini memang tidak semudah yang lampau gitu, bahwa untuk proses mutasi ini prosesnya saat ini lebih sulit ya, peraturan juga lebih ketat karena ya pokoknya saat ini proses mutasi lebih sulit. Jadi saya justru khawatir Pak, mohon maaf nih kalau misalnya Pak Surya ini ada 2 proses, mutasi dan in-passing juga. Tolong Bapak pastikan dulu proses mutasi Bapak apakah yakin gitu ya bisa di unit yang dituju itu. Maksudnya prosesnya apakah berlangsung atau berjalan lancar. Kedua, setelah itu baru Bapak ajukan in-passing. Karena kalau misalnya paralel, saya sih mohon maaf tidak menyarankan gitu ya untuk paralel gitu, karena khawatir pahit-pahitnya gitu ya Pak, proses mutasi di ujungnya itu
tidak berjalan lancar gitu. Sedangkan Bapak mau jadi PI gitu ya. Jadi istilahnya ujungnya tuh gagal dua-duanya gitu. Jadi kalau boleh gitu ya, Bapak tolong pastikan dulu nih mutasinya Bapak bisa atau enggak gitu ya. Karena kan di tempat yang dituju nih, seperti yang tadi saya bilang, di gelombang kedua ini banyak peminat yang mau mengisi slot JF. Dan Bapak, mohon maaf, ibaratnya mutasi gitu ya ke tempat yang baru. Bagaimana gitu loh penerimaan di unit yang barunya itu gitu. Apakah dengan serta-merta dia bisa mengusulkan nama Bapak gitu untuk ikut in-passing ini gitu kan, karena kan seperti yang saya bilang slot udah tinggal sedikit tapi peminatnya masih ada gitu. Jadi kalau boleh tolong pastikan dulu Pak mutasinya itu sudah bisa atau disetujui atau enggak gitu. Setelah itu barulah Bapak boleh mengajukan in-passing gitu ya Pak. Apalagi Bapak dari ini guru gitu ya kan Pak, dari Makassar gitu. Kalau Mbak ini misalnya kalau formasi yang ada di balai itu sudah istilahnya sudah ada, memang sudah disiapkan untuk istilahnya, kebetulan proses mutasi memang sedang berproses seperti itu. Apakah bisa Mbak? Ada surat, misalnya surat yang ditandatangani oleh balai yang mengatakan bahwa memang siap menerima dalam bentuk formasi PI. Gitu. Iya, apakah baik bisa, Mbak? Pak. Memang kan proses mutasi itu kan dari surat menyurat dulu nih antara kedua belah pihak gitu ya. Tapi kan hasil akhirnya ujungnya itu adalah SK mutasi gitu ya. Jadi tolong pastikan dulu kalau misalnya memang sudah sampai SK mutasi Bapak ada gitu ya, boleh Pak lamar atau daftar in-passing PI. Tapi kalau proses mutasinya sedang berjalan gitu ya dan belum keluar gitu SK mutasinya, saya sih tidak menyarankan Bapak untuk, mohon maaf, untuk daftar in-passing gitu ya, karena ya itu terlalu apa ya, mohon maaf Pak, terlalu beresiko gitu buat Bapak sendiri gitu. Jadi tolong pastikan dulu mutasinya gitu ya sampai SK mutasi penetapannya. Habis itu barulah boleh Bapak di unit yang baru itu untuk mengajukan in-passing PI jika formasinya ada. Gitu ya, Pak. Berarti tidak perlu menunggu 2 tahun itu Mbak? Meskipun baru pindah, langsung mengajukan proses in-passing bisa ya Mbak? Oke, balik lagi saya tanya, ini kan Bapak profesinya guru ya di SMAK ini. Nah, pertanyaan saya apakah SMAK itu di guru itu Bapak menangani pembinaan industri. Nah, itu yang makanya tadi saya bilang khawatirnya ini terlalu beresiko buat Bapak karena kan Bapak portofolionya lebih banyak mengajar ya, guru gitu. Mohon maaf misalnya paralel gitu ya dengan berharap Bapak mutasi di unit yang ada JFPI-nya dan ujung-ujungnya ternyata mohon maaf gitu PI-nya tidak di ACC gitu karena portofolionya kurang dan sebagainya. Nah, itu kan lebih beresiko ke Bapak gitu. Jadi tolong pastikan dulu proses mutasinya berjalan lancar gitu ya dan apakah di formasi di unit yang baru itu ada untuk PI untuk Bapak gitu dan kembali lagi diperhatikan juga untuk portofolio Bapak. Kalau misalnya memang sepertinya kurang gitu ya untuk pengalaman di bidang industrinya mungkin saya sih tidak menyarankan Bapak gitu. Makanya saya tadi balik lagi nanya apakah dengan profesi Bapak sekarang di SMAK ya guru apakah lebih banyak menangani pembinaan industri begitu Pak? Ya, kalau bilang memang lebih banyak mengajarnya sih Mbak, cuma kan kebetulan saya istilahnya wakil kepala sekolah bidang DUDI, bidang usaha dunia industri, jadi lebih banyak yang ketemu dengan industri juga sebenarnya. Tapi apakah itu bisa dikolerasikan dengan pembinaan industri, saya juga belum paham soalnya seperti itu. Itu yang ingin saya sampaikan seperti itu Mbak. Kemudian seandainya saya misalnya pindah sudah 2 tahun sudah pindah di BDI ya, selama 2 tahun menunggu P itu apakah bisa mengajukan yang jalur perpindahan itu yang Mbak? Yang tadi yang kedua alternatif. Baik, Yang selain passing ada jalur perpindahan apa namanya? Iya, jabatan. Jalur perpindahan ya Pak ya. Misalnya nih Bapak
mutasi dulu gitu kan. Setelah di tempat baru dan Bapak memang mengerjakan pembinaan industri ya, pengalaman di bidang industri selama 2 tahun, silakan. Kalau misalnya formasinya masih ada gitu ya, silakan mengajukan pindah jabatan ke JFPI gitu ya Pak. Berarti selama pindah nanti jabatan fungsionalnya fungsional umum saya dulu ya Pak ya? Iya Pak, mohon maaf gitu. Jadinya masih analis dulu gitu ya. Iya. Makasih Mbak atas pencerahannya. Iya, makasih Pak. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, Pak Firdaus sudah bisa belum Pak Firdaus? Sudah bisa kedengeran, Bu? Oh iya, sudah bisa terdengar Pak. Baik Pak. Silahkan Baik. Maaf ya, dinyalakan Bu. Pak Iya. videonya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus dari BSPJ Surabaya, Bu. Mau menanyakan untuk proses perpindahan saat ini saya golongan 3C di Prata Humas ahli muda. Nah, untuk perpindahan ke PI saya sudah bilang untuk ke ini ke Subak PU saya itu diizinkan untuk pindah ke PI. Nah, kemudian untuk proses perpindahannya apakah saya harus mengundurkan diri dulu? Nah, nanti kalau mengundurkan diri apakah prosesnya lama atau enggak? Apakah enggak memungkinkan saya ikut yang April ini? Itu karena seharusnya dulu kan saya seharusnya 3D itu di 2021 Ibu, di bulan April seharusnya, jadi tertunda 2 tahun, mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita simpan dulu. Kita penanya berikutnya Pak Krisna, kayak mau nanya lagi nih Bu. Masih ada yang ingin ditanyakan Ibu. Silakan Pak Krisna. Ya Bu, terima kasih. Izin menambahkan Bu, ini kebetulan kok pas banget pertanyaan sama Pak Firdaus. Kebetulan juga lama nggak ketemu juga Pak Firdaus. Jadi gini Bu Desi, kebetulan kan dari kami mungkin beberapa saat ini sudah pada dalam jabatan fungsional tertentu. Tadi juga melihat dari pernyataan Ibu juga kan bahwa kita harus intinya mengundurkan diri terlebih dahulu baru bisa apply Bu ya. Yang pertanyaan saya tuh gini, sekarang apakah kita harus mengundurkan diri itu ketika dalam proses Bu, ataukah nanti ketika sudah diterimanya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apes-apesnya kalau misalnya sudah mengundurkan diri dari Jakfung yang saat ini ada, terus kemudian di PI-nya juga ternyata kita nggak diterima Bu ya, teman belum berhasil Mas. Karena ada tahap seleksi di sana, berarti statusnya itu kan kita menjadi fungsional umum untuk beberapa waktu. Nah, dari OSDM sendiri kira-kira kalau terjadi situasi-situasi seperti ini misalnya Bu, kira-kira ada apa ya, langkah-langkah apa sih Bu untuk ini apabila ada kondisi-kondisi seperti ini terjadi? Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, Bu Desi silakan dijawab Bu Desi. Ya. Maaf tadi Pak Firdaus yang pertanyaan keduanya apa Pak? Mohon maaf lewat. Iya Bu, yang tadi kan saya mungkin tadi sama Pak Krisna tadi kan kalau misalkan apakah prosesnya lama Bu untuk mengundurkan diri, apakah bisa berproses bareng? Saya harus daftar dulu, terus habis itu baru mengundurkan diri atau seperti apa? Kan ini kan saya tadi sudah sampaikan juga kalau seharusnya saya sudah naik 3D di tahun 2021 April Bu, tapi karena saya pindah ke Humas jadi tertunda 2 tahun. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya baik Pak. Saya langsung jawab ya buat Pak Firdaus dan Pak Krisna. Pak Firdaus mau balik lagi ke pusat atau enggak? Enggak ya, bercanda Pak. Enggak Bu, sini aja Bu. Oh iya baik Pak. Ya jadi Pak Firdaus dan Pak Krisna ya, karena saat ini kan sudah menduduki JF tertentu gitu ya. Boleh aja Pak langsung. Jadi silakan ikuti in-passing PI ini, tidak perlu pemberhentian terlebih dahulu gitu ya, supaya memastikan ujungnya itu Bapak bakalan lulus atau enggak. Begitu memang lulus gitu ya, nanti kita dari OSDM akan sekaligus gitu memberhentikan JF yang lamanya dan mengangkat
bapak-bapak ini untuk menjadi JFPI gitu ya. Jadi silakan aja daftar untuk in-passing PI ini, tidak perlu berhenti dulu dari JF lamanya gitu ya. Cukup jelas ya, mudah-mudahan. Terus oke, udah ya Pak Krisna dan Pak Firdaus. Jawabannya cukup mewakili pertanyaan Pak Trisna dan Pak Firdaus ya. Untuk itu kita ke penanya berikutnya ya. Oh, sudah, terima kasih. Ya, Ya, Bu Heronisa, sama-sama. silahkan. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya kedengaran Bu? Halo Bu. Terdengar. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi saya sekarang Javung Rekayasa Muda dengan posisi angka kredit. Kan kemarin baru-baru ngirim nih Bu. Jadi hasilnya adalah saya memperoleh angka kredit sekitar 262,986. Nah, kemarin info juga dari tim penilai. Nah, untuk bisa naik ke 3D, insya Allah saya bisa mengklaim ijazah saya, S2 saya, ijazah dengan kredit 50, dengan ditambah kegiatan yang lainnya, itu sudah bisa naik ke 3D. Kalau saya klaim tahun penilaian 2022 ini. Itu gimana Bu? Apa saya in-passing dulu atau saya KP dulu? Mohon pencerahan Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Langsung jawab ya Mbak Khairunisa. Baik Bu. Oke, saya pastikan dulu nih, kan posisi 3C mau ke 3D ya. Iya Bu. Berarti iya. Itu kan tadi jika ada penambahan pencantuman gelar ya. Iya, Pertanyaan Bu. saya, pencantuman gelarnya sudah ada hasilnya atau baru diusulkan atau bagaimana? Sudah ada Bu, sudah ada pencantuman gelar. Oke, baik, Dari sudah BKN. ada, berarti bisa ya. Nah, pertanyaan saya, kapan nih mau ngajuin pangkatnya? Untuk di April ini Rencana kah? April ini Bu, tahun ini Bu, rencananya Bu, insya Allah. Oke, berarti karena istilahnya siapa? Tapi ini balik lagi ya ke pribadi masing-masing. Kalau saya sih melihatnya ini kan Mbak Khairunisa nih udah fix gitu ya, paknya semua udah memenuhi syarat untuk ke 3D gitu ya. Ya Bu. Mungkin buat modal naik pangkat di April ini gitu kan, 3D Iya, Bu. dulu. Tapi setelah itu paralel juga gitu loh. Oh iya Bu. Usulin in-passing PI gitu. Boleh seperti itu Mbak Khairunisa. Baik Bu. Makanya saya tanya dulu, ini pastiin dulu, benar nggak Mbak Khairunisa memenuhi angka kreditnya memenuhi syarat untuk naik ke 3D gitu loh. Kalau misalnya memang udah, karena kan istilahnya udah di depan mata nih ya, udah semua udah oke, dari SK-nya, dari SK-nya, dari angka kreditnya semua udah fix gitu, udah buat modal untuk naik pangkat, silakan udah istilahnya naik pangkat di depan mata ini ya, terus habis itu sekaligus paralel usulin PI-nya gitu ya. Baik Bu. Ya baik Bu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu Desi, karena nggak ada yang resen lagi nih, kita coba jawab pertanyaan yang ada di chat nih Bu. Dari Pak Tumpal, yang bersangkutan sudah mentok di 3D dan 5 tahun lagi pensiun, apakah masih boleh mengikuti in-passing PI? Silahkan langsung dijawab Bu Desi. Baik, boleh Pak, tapi kan Bapak posisinya 3D ya, 3D itu kan muda. Jadi sebenarnya BUP-nya tuh batas usia pensiunnya itu sama yang posisi Bapak saat ini gitu, 58 tahun. Jadi sepertinya kurang berefek gitu ya Pak ya. Kalau boleh saya bilang gitu Pak. Oke, boleh tapi kurang berefek ya Bu Desi ya. Iya, boleh-boleh aja, tapi sepertinya efeknya tuh kurang berpengaruh gitu ya. Ya, nggak bisa nambahin untuk BUP-nya ya. Oke. Nah ini dari Pak Sulharman,
apakah pembina industri untuk kenaikan pangkat atau jabatannya hanya dengan nilai SKP tahunan atau harus ada tambahan angka kredit untuk in-passing ini sih, Bu? Gimana? Ini kita berbeda sama API ya Pak. Jadi kalau PI ini kita berdasarkan angka kredit gitu. Jadi kalau AMI kan berdasarkan SKP gitu ya. Tapi kalau untuk PI ini mau nggak mau kita harus berdasarkan angka kredit di mana butir-butirnya itu ada di juknis PI. Jadi mohon diperhatikan juga yang juknis PI itu butir-butirnya. Nah dari situ baru kita bisa mengklaim untuk angka kredit. Sepertinya itu ya informasinya ya. Bu Fani masih di itu. Oke, untuk ya maaf. Baik Bapak dan Ibu, di chat sudah tidak ada pertanyaan lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali untuk Bapak dan Ibu sekalian? Ya, baik, ini ada yang masuk lagi dari Bu Alifah. Untuk pegawai yang ada di jabatan struktural, apakah boleh langsung mengajukan in-passing atau harus mengundurkan diri dari jabatan struktural terlebih dahulu dan bagaimana mekanismenya? Ya, silakan dijawab Bu Desi. Oke, baik Mbak Alifah. Itu sama sih seperti yang lainnya ya, yang saat ini memang sudah punya JF juga ataupun yang melaksana untuk ikut in-passing PI ini, silakan saja ikut in-passing PI-nya. Nanti kalau hasil akhirnya memang lulus dan bisa diangkat, maka baru pengunduran diri dari jabatan strukturalnya. Gitu ya. Jadi tetap silakan aja daftar in-passing, nanti kalau misalnya memang lulus dan diangkat, baru mengundurkan diri dari jabatan strukturalnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Desi. Ya Bapak dan Ibu sekalian, masih ada 15 menit lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau mungkin bisa diakhiri sampai di sini? Silahkan. Baik, sepertinya tidak ada nih Bu Desi yang ingin bertanya. Sepertinya bisa kita tutup lebih cepat di webinar kali ini. Baik, Bapak dan Ibu, saya tunggu dari sampai 5 ya. Kalau nggak ada ya saya tutup ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Kita tutup saja. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih telah hadir di webinar pada pagi hari ini dengan Bu Desi sebagai narasumber. Saya juga ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, tetap pantau dan follow sosial media kami di webinar OSDM. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menanyakan bisa menonton YouTube di Kemenperin di Biro OSDM, Biro Organisasi dan SDM Kementerian Perindustrian. Kemudian Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui saya di 087839233925. Nomor saya sudah tersebar ya Bapak dan Ibu di kepegawaian jika ada yang ingin ditanyakan. Baik Bapak dan Ibu, kita tutup saja webinar pada pagi hari ini. Terima kasih telah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah perkataan dari moderator dan narasumber. Terima kasih. Ya. Izin Bu Fani, saya menyampaikan sedikit ya. Boleh. Sedikit penutup untuk pada webinar hari ini. Jalan-jalan ke Jati Asih dari pagi hingga petang. Kami sangat berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Pamit ya. Ya. Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Makasih Bu Desi. Sama-sama.